Sini, di sini, di depan. Boleh ya, kasih perkenalkan diri, ya dari mana, terus nanti hobinya apa, cita-citanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bilal. Jalan Pemuda. Mungkin di sini saya cuma mau menegasin, mungkin banyak adik-adik di sini yang di rumahnya bisa makan enak, yang di rumahnya bisa tidur nyenyak, tapi teman-teman juga di sini harus tahu gitu bahwa Bilal ini dari Yayasan Kandang Juang. Sebelum masuk Yayasan Kandang Juang, anak sekecil ini sudah menghadapi sesuatu hidup yang tidak seharusnya Bilal hadapi. Untuk lebih lanjutnya kita bakal tanya-tanya siapa sih si Bilal ini dan apa sih latar belakang Bilal. Sebelum Bilal masuk Yayasan Kandang Juang, Bilal aktivitasnya ngapain Bilal? Taminah. Ternyata Bilal ini anak seusia ini. Bilal usianya berapa Bilal? 9 tahun. Sudah mencari nafkah sendiri. Ini yang harusnya bisa mengetuk hati bahwa kita yang selalu menghambur-hamburkan uang, kita yang selalu tidak mengenal rupiah, tapi anak 9 tahun sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Bilal, kalau kakak boleh tahu, kenapa sih Bilal pilih kalau boleh tahu orang tua mungkin bisa mendengar kalau orang tua Bilal sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini teman-teman masih suka melawat, teman masih suka bilang oh kepada orang tua, tapi teman-teman tidak pernah berpikir bahwa di luar sana banyak yang kehilangan orang tua dan mereka berusaha hidup sendiri. Bilal, kalau kakak boleh tahu, orang tua Bilal meninggal saat usia berapa Bilal? Saat usia Bilal sudah menginjak 6 tahun. Orang tua Bilal sudah meninggalkan Bilal. Saat itu Bilal hidup sendiri atau ditemani seorang kakak? Sama saudara. Astagfirullahaladzim. Inilah pelajaran buat kita, di mana kita hidup, ada kakak kita, ada adik kita, tapi Bilal usianya 6 tahun ditinggal orang tua. Dia hanya bisa hidup dengan saudaranya. Terus kalau boleh tahu, Bilal mengemis pilihan sendiri atau disuruh orang lain Bilal? Pilihan sendiri. Astagfirullahaladzim. Mungkin teman-teman ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Kita yang sudah dikuliahkan di LP3 ini, terkadang kita masih malas, terkadang kita masih suka bolos pelajaran, terkadang kita lebih mengutamakan sebuah main, terkadang kita lebih asik dengan pacar kita. Tapi teman-teman tidak pernah berpikir di luar sana, anak seusia 6 tahun sudah tidak bisa
kerja, akhirnya dia mengemis. Andaikan teman-teman itu bisa menyisihkan sedikit rezekinya, daripada sih kita foya-foya, kita karaokean, kita main futsal. Lihatlah anak seusia seperti ini, apakah dia bisa merasakan kesenangan yang kita rasakan? Bilang, kalau kakak boleh tahu, bilang tuh pengen gak sih sekolah? Terus Bilal cita-citanya tuh jadi apa sih Bilal? Subhanallah, anak 6 tahun pengemis bercita-cita jadi polisi. Sedangkan kita, apa sih cita-cita kita? Sudah sebesar ini, terkadang kita ditanya cita-cita kita masih jawabannya abu-abu. Bilang, kira-kira kalau misalkan orang tua bilang ada di sekeliling sini, apa yang kita mau bilang sama orang tua? Bilang saya sama orang tua. Subhanallah, bila ditanya kalau misalkan orang tuanya masih ada di sekeliling ini, apa yang ingin Bilal katakan? Satu kata, Bilal sayang orang tua. Teguran banget buat diri kita semua. Kapan sih kita terakhir bilang sayang sama orang tua? Kapan sih kita bilang kita membutuhkan orang tua? Saran buat saya, bilanglah selagi orang tua itu masih ada. Sekarang Bilal aktivitasnya di ladang berjuang ngapain tadi? Sholat. Ngaji sholat. Sekarang Bilal sekolah nggak? Kelas berapa Bilal? Oh, belum. Kelas 2. Bilal udah nggak pernah kontek-kontekan dengan keluarga. Menurut Bilal, ngemis itu Waktunya mana? Timer. baik atau buruk sih? Oh, punya. Bisa Pak. Volume sound. Inilah sebuah pelajaran dari seorang pria kecil yang bernama Bilal. Sederhana, tapi banyak ilmu yang bisa kita dapati dari seorang anak kecil ini. Mungkin kita yang hidupnya mewah-mewah, mungkin kita yang bergelimangan harta bisa menikmati semuanya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita menikmati kemewahan itu, tengoklah saudara kalian. Tengok saudara kalian. Bilal punya saran nggak buat kakak-kakak di sini supaya hidup kakak-kakak ini menjadi lebih berarti seperti hidupnya Bilal? Subhanallah. Ketika saya menanya, Bilal punya nggak sebuah saran supaya kita ini bisa hidup menjadi lebih baik lagi? Dan Bilal hanya bilang, cintai Allah. Satu kata, 1000 makna.
mungkin kami selaku panitia hanya bisa menyediakan tempat dan fasilitas yang ala kadarnya, tapi yang kami cari di sini sebuah kenikmatan yang bisa kami kasih kepada teman-teman. Tapi yang kami mau, setelah teman-teman didatangkan oleh tamu-tamu dari sebuah yayasan-yayasan, teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi saat teman-teman itu bertemu dengan orang tua, saat teman-teman itu bisa menikmati rezeki teman-teman itu sangat bermanfaat. Mungkin kalau teman itu masih panjang, tapi teman-teman perlu tahu bahwa umur itu tidak ada yang tahu. Nggak mandang tua, nggak mandang muda, semua ada rahasia Allah. Tundukkan kepala kalian, kita angkat tangan kalian masing-masing, kita doakan Bilal, kita doakan diri kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Semoga Bilal menjadi polisi yang peraturannya bukan hanya peraturan dunia, tapi peraturan akhirat pula yang Bilal bakal laksanakan. Dan semoga anak-anak yang di sini, anak-anak yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ke depannya lebih memanfaatkan apa yang kita punya sekarang. Selain itu ada gitu. Boleh teman-teman, adik-adik maupun yang masih ada bapak dan ibunya, dan masih yang sudah tidak ada, boleh silakan duduk ya. Boleh teman, kita coba review ke belakang. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Bilal yang nasib jauh berbeda, kita lahir dalam kondisi bapak dan ibu ada. Kalau kita feedback ke belakang, bagaimana penderitaan ibu bapak kita. Kalau kita dengar hadis Nabi ketika ditanya, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian bertanya lagi, sesudah itu siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Ibu." Dan ketika ditanya yang ketiga kali, jika Allah menjawab, "Ibu." Sesudah ibumu baru bapak. Teman-teman dan adik-adik dan bapak ibu semua sekalian, Allah SWT memberikan hidayah, memberikan naluri kepada seorang ibu yang begitu sayang kepada kita.
dimulai dari dalam kandungan kita. Kalau kita lihat teman-teman kita yang sekarang, boleh teman-teman manajemen, misalnya lihat teman sebelahnya yang tadinya sekarang perutnya bagus. Mas Kris misalnya coba sebelahnya, bayangkan sebelahnya ini sekarang perutnya jadi buncit. Sebelah kiri maksudnya Mas Kris. Kalau sebelah kirinya Mas Kris kemudian jadi buncit, Mas Kris pasti tersenyum. Apalagi yang di depan saya langsung tersenyum. Kenapa tersenyum? Lucu. Dari tubuhnya bagus, langsing, kemudian jadi buncit. Kemudian kita tersenyum tertawa. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa yang menjadikan asbab ibu kita dulu ramping, cantik, tapi kemudian perutnya jadi buncit. Dan ketika jadi buncit, orang-orang juga lihat ketawa. Jangan-jangan orang-orang sekitar juga ketawa. Tapi yang jadi masalah, pernahkah kita berpikir bahwa yang menjadikan asbab ketawa adalah diri kita? Adanya dari mulai kandungan buncit 4 bulan. Ketika 4 bulan, Allah setelah katakan apabila kandungan sudah 4